Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami dari kelas 6 Rekam gini. Rekam. Untuk mendengar perkataan itu. Askan. Alladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfiqu fanfiqu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, inilah lapangan kepada majelis, buka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan semua. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamaan yang satu, menuntut ilmu adalah kewajiban. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Nabi Muhammad tegaskan ini dalam hadis Nabi. Dengan hadis, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu merupakan kunci utama untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, memahami agama dan menjalani hidup dengan cara yang benar dan baik. Bahkan perlu kita pahami, dalam beragama pun selalu dilandasi dengan ilmu. Ibadah kita tidak akan sempurna tanpa adanya landasan ilmu. Setiap amalan harus didasarkan pada ilmu. Kita harus mengetahui bahwa ilmu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Teman-teman saya menolak melalui berbagai perintah untuk ilmu Allah SWT menjelaskan marilah kita menjadikan kegiatan untuk ilmu sebagai bagian dari kebiasaan kita. Jadikan diri kita untuk melaksanakan hal untuk melakukan kehidupan dengan landasan ilmu. Keutamaan kedua, jalan menuju surga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa orang yang sedang menuntut ilmu ibaratnya sedang berjalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam sebuah hadis berikut ini. Barang siapa yang mencari ilmu untuk barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu bukan hanya tentang akademik, tapi bisa saja membaca Al-Quran, mempelajari agama, juga mendengarkan ceramah. Segala hal itu jalan yang kita dapat tempuh untuk menuju surga. Ilmu yang terputih. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari tentang ilmu yang terputih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal dunia terputusnya amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan akal yang mendoakannya. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat mempelajari bahwa ilmu adalah salah satu amalan yang tidak dapat terputus. Ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan dengan baik.
Bila kita mempelajari ilmu, belajar ilmu dan menunaikannya, sampai ini dapat menjadi yang menjadi untuk kita hidup. Keras suara aja loh, suara. Keutamaan yang keempat, belajar sejak dini buahnya dinikmati nanti. Hadirin sekalian, kita tentunya pernah mendengar ungkapan bahwa sukses itu sebab dari buaya hingga ke yang lahat. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari ungkapan tersebut ialah tentang penuntut ilmu. Belajar itu tidak hanya manusia, anak-anak, remaja, bahkan orang tua, tetapi anjurkan menuntut ilmu. Marilah kita membiasakan diri untuk belajar sejak kecil, remaja, dewasa, hingga kita mulai semakin dini kita belajar, semakin banyak bekal yang kita miliki. 5 adalah ilmu yang berharga dan harta. Teman-teman dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa lagi. Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian jawabannya, sedangkan harta harus kamu jaga. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih baik dari harta dan ilmu akan menjaga kita. Marilah kita renungkan kembali bahwa di dunia itu ada banyak orang kaya yang rasanya tak punya arah karena tak punya ilmu. Orang berilmu dapat membangun sedikit harta hingga menjadi manfaat besar. Janganlah guna keluarga. Itu merupakan keutamaan yang sudah melalui diri kita. Keutamaan yang keenam, yaitu Adam sebagai saudara-saudara seiman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pahami bahwa iman mari kita berkata, belajar tidak ada sebelum mempelajari ilmu. Jika tadi Malik menegaskan bahwa ada perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Ilmu yang tinggi sekalipun tak akan mengguna jika tidak disertai dengan adab dan akhlak yang baik. Adab menjadi fondasi utama selama ilmu. Jangan sampai lalai dengan adab dan akhlak selama ilmu. Mengetahui ilmu, teman dan sesau untuk ilmu. Dengan adab akan menjadikan ilmu menjadi ilmu. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini marilah kita pelajari tentang ilmu pada warisan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu menjadi upaya dilakukan oleh para nabi. Marilah kita jaga baik-baik warisan para nabi berupa ilmu. Jadikanlah hari-hari kita penuh dengan semangat belajar dan mengajarkan ilmu kepada yang lain. Itulah investasi akhirat yang paling menarik. Demikianlah kultum yang kami sampaikan. Izinkan kami akhiri dengan sebuah pantun. Buah bangga, buah kedanda, bersama berkelek, sengkadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.